Sejarah internet bermula pada tahun 1960-an, ketika Amerika Serikat di bawah tekanan Perang Dingin mulai mencari cara untuk meningkatkan komunikasi dan pertahanan. Advanced Research Projects Agency yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan AS memimpin proyek ini, yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Pada saat itu, komunikasi data antar komputer dilakukan secara langsung melalui sirkuit yang khusus dialokasikan. Namun, Paul Baran dari RAND Corporation mengembangkan ide, paket switching, di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui berbagai jalur, untuk kemudian disusun kembali di tujuan akhir. Di Massachusetts Institute of Technology, MIT, ilmuwan seperti J.C.R. Licklider juga mengusulkan gagasan tentang jaringan komputer global. Licklider membayangkan, Intergalactic Computer Network, di mana semua orang bisa saling terhubung dan berbagi data di mana saja di dunia. Pada tahun 1969, ARPANET menjadi kenyataan dengan menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat, University of California, Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, UCSB, dan University of Utah. Pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, dari UCLA ke SRI. Pesan tersebut hanya berupa kata, "lo", karena sistem crash saat mencoba mengirim kata, "login". Pada tahun 1970-an, dua ilmuwan, Vinton Cerf dan Robert Kahn, mengembangkan protokol Transmission Control Protocol Internet Protocol (TCP/IP) yang menjadi fondasi bagi komunikasi internet modern. Protokol ini memungkinkan berbagai jaringan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada tanggal 1 Januari tahun 1983, ARPANET secara resmi beralih menggunakan TCP/IP, yang dianggap sebagai kelahiran resmi internet. Hal ini memungkinkan berbagai jaringan yang berbeda untuk terhubung satu sama lain dan bertukar informasi. Pada awal 1970-an, Ray Tomlinson memperkenalkan sistem email pertama. Penemuan ini mengubah cara komunikasi antar pengguna internet, memungkinkan mereka untuk mengirim pesan teks satu sama lain melalui jaringan. Pada 1984, Domain Name System (DNS) diciptakan. DNS memungkinkan penggunaan nama-nama domain yang lebih mudah diingat seperti .com, .org, atau .edu, daripada harus menggunakan deretan angka alamat IP. Di akhir 1980-an, jaringan internet semakin berkembang di luar lingkup ARPANET. NSFNET, jaringan yang dikembangkan oleh National Science Foundation, menjadi tulang punggung internet di Amerika Serikat dan menghubungkan universitas-universitas di seluruh dunia. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di Chen, Swiss, mengusulkan proyek yang disebut World Wide Web. Berners-Lee menciptakan konsep ini untuk memudahkan berbagi informasi ilmiah antar peneliti. Untuk mewujudkan visinya, Berners-Lee mengembangkan bahasa Hypertext Markup Language (HTML) dan Hypertext Transfer Protocol (HTTP), yang menjadi dasar bagi semua halaman web yang ada saat ini. Pada tahun 1990, Berners-Lee juga menciptakan browser web pertama yang disebut World Wide Web kemudian diubah menjadi Nexus. Browser ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan halaman-halaman web yang tersambung melalui internet. Pada tahun 1991, Berners-Lee meluncurkan situs web pertama yang berfungsi sebagai panduan tentang apa itu World Wide Web dan cara kerjanya. Situs ini juga menandai dimulainya era situs web publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Pada awal 1990-an, muncul penyedia layanan internet, Internet Service Providers atau ISP, komersial pertama. Salah satu ISP pertama adalah World, yang diluncurkan pada tahun 1989. Pada pertengahan 1990-an, internet mulai masuk ke rumah tangga melalui layanan dial-up.
Pengguna dapat mengakses internet melalui jalur telepon dan browser web seperti Netscape Navigator mulai populer. Pada akhir 1990-an, terjadi ledakan perusahaan-perusahaan berbasis internet yang disebut .com boom. Banyak perusahaan startup berbasis internet muncul dan berhasil menarik investasi besar, meskipun banyak yang kemudian mengalami kebangkrutan pada awal 2000-an. Pada 1998, dua mahasiswa Stanford, Larry Page dan Sergey Brin, meluncurkan mesin pencari Google. Google mengubah cara orang mencari informasi di internet dengan algoritma pencariannya yang canggih. Pada awal 2000-an, teknologi broadband mulai menggantikan dial-up sebagai metode utama akses internet. Broadband memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan tanpa gangguan jalur telepon. Pada pertengahan 2000-an, platform media sosial seperti Facebook diluncurkan pada 2004 dan YouTube 2005 mulai mendominasi dunia internet. Orang-orang mulai menggunakan internet untuk berbagi kehidupan pribadi dan video. Dengan kemunculan smartphone seperti iPhone pada 2007, akses internet semakin bergeser ke perangkat mobile. Pengguna bisa terhubung ke internet di mana saja melalui jaringan seluler atau Wi-Fi. Di dekade 2010-an, layanan cloud computing seperti Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft Azure mulai mendominasi, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data besar-besaran melalui internet. Internet tidak hanya menghubungkan manusia, tetapi juga perangkat. Pada dekade 2010-an, konsep Internet of Things (IoT) mulai berkembang, di mana perangkat-perangkat seperti kamera, kulkas, dan bahkan lampu bisa terhubung dan dikendalikan melalui internet. Dengan semakin pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari, ancaman terhadap keamanan siber juga meningkat. Serangan-serangan seperti peretasan, malware, dan ransomware menjadi masalah yang dihadapi pengguna internet di seluruh dunia. Pada akhir 2010-an, teknologi jaringan 5G mulai dikembangkan dan diimplementasikan. 5G memungkinkan kecepatan internet yang jauh lebih cepat dan latensi yang lebih rendah, memajukan berbagai teknologi seperti kendaraan otonom dan augmented reality. Teknologi blockchain dan konsep Web 3 mulai mendapatkan perhatian pada 2020-an. Web 3 diusulkan sebagai internet generasi baru yang terdesentralisasi, di mana pengguna memiliki lebih banyak kontrol atas data mereka. Pemerintah di seluruh dunia mulai menyadari pentingnya regulasi internet. Beberapa negara menerapkan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi privasi pengguna, seperti GDPR di Uni Eropa. Meskipun internet telah menyebar ke seluruh dunia, masih ada kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses ke internet yang memadai. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, internet menjadi semakin penting. Banyak kegiatan seperti pekerjaan, sekolah, dan pertemuan dilakukan secara online, mempercepat adopsi teknologi digital. Saat ini, internet terus berkembang dengan inovasi seperti kecerdasan buatan AI, virtual reality, VR, dan augmented reality, AR. Masa depan internet tampaknya akan semakin terkait dengan kehidupan sehari-hari, dengan potensi untuk mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan belajar.